laporan laba rugi. Baik, laporan laba rugi yaitu laporan yang menunjukkan hasil kegiatan usaha BUMDes selama periode tertentu. Nah, laporan laba rugi ini mencakup transaksi penjualan dan pengelolaan biaya yang terkait dengan penjualan ataupun biaya operasional lainnya. Lalu ada laporan ini menggambarkan kondisi apakah dari kegiatan usaha yang dijalankan mengalami laba ataupun rugi atau kerugian. Selanjutnya yaitu meliputi aktivitas pendapatan atau kegiatan yang memperoleh penghasilan. Contoh pendapatan atas penjualan barang dagang, pendapatan atas penjualan jasa, atau penjualan yang lain. Dan ada aktivitas beban atau pengeluaran biaya, baik secara tunai dan non-tunai, dari aktivitas operasional, administrasi, dan umum intern BUMDes itu sendiri, dan pemasaran juga. Baik, setelah saya jelaskan tadi gambaran umum laporan laba rugi, selanjutnya kita akan membahas penyusunan dari laporan laba rugi. Nah, berikut Bapak dan Ibu bisa lihat, berikut merupakan format dari laporan laba rugi. Nah, di sini ada pendapatan usaha dan beban-beban usaha. Sebelum menuju penyusunan masukan nominal dalam transaksi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu akun-akun dari laporan laba rugi ini. Yang pertama, laporan laba rugi ini identik dengan pendapatan. Nah, pendapatan usaha ini maksudnya pendapatan yang benar-benar kita peroleh dari kegiatan usaha ataupun operasional BUMDes ini sendiri. Nah, di sini ada pendapatan usaha ini meliputi pendapatan jasa, pendapatan penjualan barang dagangan, ada pendapatan penjualan barang jadi. Di sini saya akan kupas satu persatu, yaitu dari pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini merupakan pendapatan atau penghasilan yang kita peroleh dengan mengeluarkan tenaga saja. Contohnya, ada pendapatan perikanan, ada pendapatan angkringan, ada pendapatan pengelolaan sampah, pendapatan GOR, pendapatan jasa pelayanan. Nah, di sini saya kasih contoh ya, sesuai dengan kegiatan usaha BUMDes sebelumnya. BUMDes kan memiliki unit kegiatan usaha yaitu EDC. Nah, jasa EDC ini jasa EDC ini bisa dimasukkan di dalam pendapatan jasa layanan. Contohnya, penarikan masyarakat, BUMDes melayani penarikan melalui EDC. Contohnya untuk penarikan per 1 jutanya itu dikenakan biaya 50.000. Nah, biaya 50.000 ini dapat dimasukkan ke dalam pendapatan jasa pelayanan. Selanjutnya ada pendapatan transportasi, ada pendapatan parkir. Pendapatan parkir ini contohnya semisalnya dalam kegiatan desa terdapat acara. Nah, BUMDes ini melakukan pengelolaan parkir, semisal pembayaran per motor ada 2.000. Nah, hasil semuanya pendapatan dari parkir ini jika dikelola BUMDes itu bisa menjadi pendapatan jasanya BUMDes. Selanjutnya ada pendapatan simpan pinjam. Nah, simpan pinjam ini dimaksud adalah pendapatan kita, pendapatan BUMDes apabila BUMDes melakukan kegiatan simpan pinjam atas pengelolaan dananya. Sini ada pendapatan pelatihan, di mana BUMDes ini mendapatkan penghasilan atas pelatihan-pelatihan tertentu. Contohnya yaitu pelatihan terhadap masyarakat, ada budidaya perikanan, ada budidaya maggot misalnya, dan budidaya lainnya. Ada pendapatan penginapan ataupun homestay, dan ada pendapatan catering. Nah, maksudnya di pendapatan catering, pendapatan jasa catering ini apa? Semisal BUMDes melakukan kegiatan usaha catering, tapi menggunakan jasa pihak ketiga. Jadi BUMDes ini tidak memproduksi catering sendiri, melainkan pakai jasa ketiga. Nah, contohnya di sini BUMDes bersama masyarakat bekerja sama dalam penjualan snack ataupun roti dan lain-lain. Tapi BUMDes ini tidak memproduksi sendiri, melainkan BUMDes ini meminta tolong kepada masyarakat, tapi BUMDes yang menjualkan hasil dari roti tersebut, roti ataupun snack tadi kepada masyarakat yang akan membeli tadi. Baik, di sini ada total pendapatan jasa. Total pendapatan jasa ini
mulai dari semua pendapatan, mulai dari perikanan ataupun pendapatan catering itu dijumlah, sehingga akan muncul yang namanya total pendapatan jasa. Baik, poin selanjutnya yaitu pendapatan penjualan barang dagangan. Nah, pendapatan penjualan barang dagangan yaitu pendapatan atau penghasilan yang kita peroleh dari benar-benar real penjualan barang dagangan. Kalau penjualan barang dagangan itu pasti harus ada barangnya. Contoh di sini ada LPG, ada galon. Nah, itu termasuk pendapatan penjualan barang dagangan. Penjualan barang dagangan ini berdasarkan apa dicatatnya? Berdasarkan unit yang berhasil dijual dikali dengan harga jualnya. Contoh di sini, BUMDes menjual galon seharga 20.000 dengan unit yang berhasil dijual sebanyak 10 galon misalnya. Jadi 20.000 dikali 10 unit galon sebesar 200.000. Nah, 200.000 kita catat ada di sini. Nah, di sini di penjualan barang dagangan ini. Pendapatan penjualan barang dagangan ini nanti akan berpengaruh juga pada akun harga pokok penjualan barang dagangan, saling berkaitan nantinya. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu ada pendapatan penjualan barang jadi. Bedanya dari barang dagangan dan barang jadi ini apa? Kalau barang dagangan, berarti kita menjual barang tersebut, tapi harus ada barangnya, tidak memproduksi. Sedangkan untuk penjualan barang jadi, kita harus memproduksi barang tersebut. Contoh dari pendapatan penjualan barang jadi ini, jika BUMDes melakukan penjualan catering. Nah, cateringnya ini murni dikelola sendiri, diproduksi sendiri, mulai dari kulaan bahan baku, mencari tenaga kerja, membayar operasional yang berhubungan dengan catering, sehingga catering ini benar-benar menjadi produk catering yang siap untuk dijual dan dipasarkan kepada masyarakat. Nah, pendapatan penjualan barang jadi ini contohnya semisalnya apa? Semisal BUMDes menjual nasi kotak dengan harga 15.000, ada 20 unit yang berhasil dijual. Jadi patokannya itu berdasarkan nilai harga jualnya sebesar 15.000 dikali 20 unit ada 300.000. Nah, 300.000 nanti ditaruh di pendapatan kolom pendapatan penjualan barang jadi ini. Nah, selanjutnya total pendapatan ini dari semua total pendapatan jasa, total pendapatan penjualan barang dagang, ditambah total pendapatan penjualan barang jadi, sehingga total pendapatannya sekian. Nah, setelah pendapatan sudah dijumlahkan, selanjutnya harus menghitung beban-beban. Nah, beban-beban ini termasuk apa saja? Ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu juga termasuk beban. Adapun beban usaha. Selanjutnya, harga pokok penjualan ini berkaitan dengan pendapatan atas penjualan barang dagangan dan pendapatan atas penjualan barang jadi. Nah, untuk harga pokok penjualan barang dagangan ini merupakan harga kula. Semisal tadi ada galon, galonnya nilai jualnya sebesar 20.000, tapi BUMDes kulaknya harganya 15.000. Tadi kan lakunya sebesar 10 unit ya. Nah, jadi yang dicatat dalam harga penjualan pokok barang dagangan itu harga kula sebesar 15.000 dikali unit yang berhasil dijual ada 150.000 jadinya. Nah, nanti 150.000 ini ditaruh pada kolom harga pokok penjualan barang dagangan ini. Baik, selanjutnya ada harga pokok penjualan barang jadi. Harga pokok penjualan barang jadi ini apa? Yaitu harga semua biaya-biaya, semua pengeluaran yang dihasilkan oleh BUMDes tadi, yang dikeluarkan oleh BUMDes untuk memproduksi suatu barang, suatu produk. Contohnya tadi ada catering. Pasti catering kan kita jual nasi kotak dengan memproduksi sendiri. Pasti ada bahan baku yang dikula habisnya berapa? Contohnya habisnya semisal 100.000 gitu. Ada biaya tenaga kerja itu yang bagian memasak, packaging, ataupun lainnya sebesar 50.000. Ada biaya overhead pabrik, biaya overhead ini meliputi apa? Ada biaya listrik atas kulkas tadi, atas freezer tadi, ada biaya air,
ada biaya pemasaran, ada biaya distribusi untuk mendistribusikan, mengirimkan produk-produk tadi. Misalnya kita bebankan sebesar 100.000 juga. Jadi ada bahan baku sebesar 100.000, ada biaya tenaga kerja sebesar 50.000, ada biaya overhead sebesar 100.000. Nah, ada 250.000. Semisal nih, unit yang berhasil diproduksi dan berhasil dijualnya ada 10 unit. Oh, ada 10 unit. Maka 250.000 ini dibagi dengan 10 unit ada 25.000. Jadi harga pokok penjualan barang jadinya ada 25.000 dikalikan yang berhasil dijual sebesar 10 tadi ada 250. Nah, nanti harga pokok penjualan barang jadi akan mengurangi pendapatan penjualan barang jadi. Jadi antara akun pendapatan penjualan barang dagangan itu pasti akan dikurangi dengan harga pokok penjualan barang dagangan, dan pendapatan penjualan barang jadi akan mengurangi harga pokok penjualan barang jadi. Saling berkaitan tentunya. Nah, total harga pokok penjualan ini yaitu penjumlahan dari harga pokok penjualan barang dagangan ditambah dengan harga pokok penjualan barang jadi. Laba rugi kotor ini dari mana? Yaitu dari semua pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, total pendapatan ini dikurangi dengan kolom total harga pokok penjualan itu akan menghasilkan laba rugi kotor. Nah, laba rugi ini sebenarnya ada dua, yaitu ada laba rugi kotor, yaitu dari pendapatan dan murni dikurangi dengan harga pokok dari pendapatan tadi, barang dagangan dan barang produksi, dan ada juga laba rugi bersih. Nah, laba rugi bersih ini dari total semua pendapatan, dikurangi harga pokok, dikurangi juga dengan semua beban-beban usaha tadi, baik secara operasional dan tidak operasional. Baik, setelah kita setelah diketahui laba rugi kotornya, selanjutnya yaitu ada beban-beban usaha. Nah, beban-beban usaha ini meliputi ada beban administrasi dan umum. Nah, beban administrasi dan umum ini adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh BUMDes atas operasional, bukan atas operasional ya, atas untuk kebutuhan BUMDes ini sendiri. Contohnya, di kantor BUMDes itu ada pegawai, ada perlengkapan alat tulis kantor, dan lain-lain. Nah, itu nanti dibebankannya pada beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum ini ada beban pegawai bagian administrasi dan umum. Maksudnya itu adalah beban pegawai, beban gaji, pegawai yang benar-benar murni, di dalam BUMDes ini sendiri, yaitu pengelolaannya BUMDes. Ada beban perlengkapan. Beban perlengkapan ini, perlengkapan merupakan aset yang habis pakai. Contohnya yaitu ada ballpoint, ada kertas, ataupun yang menunjang dari administratif BUMDes ini. Ada kertas, ada ballpoint, ada alat tulis kantor lainnya. Nah, alat tulis kantor lainnya yang sudah dipakai dan dia sudah habis, itu harus dibebankan. Maksudnya gini, pada bulan Januari BUMDes itu beli alat tulis kantor sebesar habisnya 200.000. Nah, tapi pada bulan akhir Januari mau ke Februari, alat tulis itu sudah agak habis. Maksudnya ada berapa pulpen yang tintanya sudah habis, ada kertas-kertas yang sudah berkurang. Nah, atas yang tadi sudah berkurang itu harus dibebankan pada beban perlengkapan. Yang selanjutnya yaitu ada beban pemeliharaan dan perbaikan. Nah, beban pemeliharaan dan perbaikan ini contohnya yang berkaitan dengan administrasi dan umumnya BUMDes, ada printer, ada laptop yang rusak lalu diperbaiki. Nah, itu masuknya kepada beban pemeliharaan dan perbaikan. Selanjutnya ada beban utilitas. Nah, mungkin utilitas ini terdengar agak asing ya. Utilitas ini termasuk ada air, telepon, internet. Nah, ini masuknya
air, telepon, listrik. Ini masuknya dalam komponen utilitas. Contohnya, di kantor BUMDes ini bayar listrik sebesar 50.000 pada bulan Januari. Nah, listrik pada bulan Januari yang sudah dipakai pada Januari itu harus dibebankan pada beban utilitas. Sama halnya dengan air juga. Selanjutnya yaitu ada beban sewa dan asuransi. Beban sewa dan asuransi semisal BUMDes melakukan sewa atas kegiatan administrasi dan umum ini. Tapi yang beban ini maksudnya yang sudah digunakan. Ada beban kebersihan dan keamanan, ada beban penyisihan dan penyusutan atau amortisasi. Mungkin kalau di BUMDes sendiri lebih ditekankan pada beban penyusutan saja. Karena kenapa? Karena ada beberapa aset, baik itu inventaris, kendaraan, bangunan yang dipakai BUMDes, kantor BUMDes itu sendiri, akan mengalami penurunan manfaat ekonomi, penurunan manfaat dari kegunaannya. Sehingga harus ada dilakukan perhitungan yang namanya penyusutan atas aset tetap. Jika penyusutan aset tetapnya berkaitan dengan beban administrasi yang digunakan oleh pengelola BUMDes ini sendiri, maka harus dibebankan pada beban penyisian dan penyusutan, tepatnya di beban administrasi dan umum. Nah, selanjutnya ada beban administrasi dan umum lainnya, ini adalah beban-beban administrasi atas kantor BUMDes yang tidak berkaitan sama sekali pada beban-beban yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, total beban administrasi umum itu dijumlahkan, sehingga nanti ketemunya berapa. Nah, di sini selanjutnya ada beban operasional. Beban operasional merupakan beban yang berkaitan langsung dengan kegiatan usahanya BUMDes. Murni kegiatan operasionalnya BUMDes, kegiatan usahanya BUMDes. Contoh, beban pegawai, di sini ada beban pegawai bagian operasional. Contohnya apa? Tadi, jika BUMDes melakukan produksi catering, ada galon juga. Nah, misal kalau galon, kulaan galon, kulaan LPG, dia dipindahkan dari, misalnya BUMDes ini pakai jasanya orang buat angkat-angkat galon, angkat-angkat LPG tadi, dalam proses produksi catering pakai biaya tenaga kerja. Nah, nanti dimasukkannya pada beban pegawai bagian operasional. Karena pegawai, tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan kegiatan usahanya BUMDes. Nah, di sini ada beban pemeliharaan dan perbaikan. Contohnya yaitu ada, semisal BUMDes punya kulkas, kulkasnya dibuat kegiatan usaha, dibuatkan kantin, kantinnya ada kulkasnya, kulkasnya rusak. Nah, nanti bisa dibebankan kepada beban pemeliharaan dan perbaikan. Ada beban keamanan dan ada beban operasional lain. Beban operasional lain ini adalah yang tidak mencakup beban pegawai, beban pemeliharaan, beban keamanan. Selanjutnya yaitu ada beban pemasaran. Beban pemasaran ini atas kegiatan pemasaran produk. Nah, di sini ada beban pegawai bagian pemasaran, yaitu atau yang biasa disebut dengan tenaga pegawai bagian pemasaran. Bagian yang memasarkan produk-produknya BUMDes kalau ada. Nah, itu dimasukkan ke dalam pegawai bagian pemasaran. Nah, selanjutnya ada beban iklan dan promosi. Nah, beban iklan dan promosi ini harus dimasukkan ke dalam beban pemasaran karena merupakan ruang lingkupnya bagian pemasaran. Contohnya, BUMDes ingin buat banner di pasar, dibuat banner untuk kegiatan usaha. BUMDes ingin membuat pamflet, cetak pamflet untuk kegiatan pemasaran ataupun iklan atas kegiatan usaha, itu tetap ditaruh pada beban pemasaran, bukan pada beban operasional, karena konteksnya adalah memasarkan produk. Nah, beban pemasaran lainnya ini adalah yang selain yang bukan dari beban pegawai dan beban iklan. Nah, selanjutnya itu total beban-beban, itu adalah penambahan penjumlahan dari total beban administrasi tadi, ditambah dengan total beban operasional, ditambah dengan total beban pemasaran. Sehingga muncullah yaitu total beban-beban. Nah, dari hasil tadi laba rugi kotor,
Laba rugi kotor kan dari pendapatan dikurangi semua pendapatan dikurangi dengan harga pokok. Nah, lalu muncul ada yang namanya laba rugi kotor. Nah, laba rugi kotor ini nanti dikurangi dengan beban-beban usaha. Ada total beban administrasi, dikurangi dengan itu. Ada total beban operasional, ada total beban pemasaran. Itu dijumlahkan, ketemu total beban-beban. Jadi laba rugi operasi atau laba bersihnya itu dari laba rugi kotor dikurangi semua beban-beban. 3 beban tadi. Sehingga muncullah laba rugi operasi atau laba rugi bersih. Nah, jika tadi sudah murni dari pendapatan dari kegiatan BUMDes dan beban-beban yang benar-benar dikeluarkan oleh BUMDes untuk baik kegiatan usaha untuk BUMDes itu sendiri ataupun bagian untuk pemasaran, selanjutnya ada pendapatan dan beban lain-lain. Maksudnya apa? Di sini pendapatan dan beban lain-lain ini terdiri dari 2 komponen, yaitu ada pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Pendapatan lain-lain ini yang dimaksud adalah pendapatan yang secara tidak langsung diperoleh dari pihak ketiga, misalnya pihak lain. Sama contohnya beban-beban. Beban lain-lain yaitu saat kita mengeluarkan kas, baik tidak mengeluarkan kas, tapi diberikan kepada pihak lain, diperoleh dari pihak lain. Contoh, di sini ada pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan dari bank. Pendapatan dari bank ini apabila kita menerima bunga dari bank. Semisal kita menyimpan uang dari bank, pasti kan ada bunga. Misalnya bunganya sebesar 50.000. Nah, 50.000 ini dapat diakui sebagai pendapatan dari bank. Kalau pendapatan dividen ini menurut saya BUMDes tidak melakukan pendapatan dividen, ya tidak memperoleh pendapatan dividen. Ada pendapatan denda. Pendapatan denda ini diperoleh jika ada denda yang kita peroleh, tapi kita mendapatkan penghasilan atas denda tersebut. Ada pendapatan iklan, ada pendapatan penjualan aset tetap. Nah, misal nih, ada penjualan aset tetap. Printer tadi yang rusak dijual, atau printer yang masih bisa dijual sehingga menghasilkan uang. Pasti kan akan menimbulkan pendapatan. Nah, itu atas penjualan printer, laptop, ataupun kendaraan yang sudah tidak dipakai BUMDes. Nah, itu masuknya pada pendapatan penjualan aset. Selanjutnya ada beban lain-lain. Nah, beban lain-lain ini terdiri dari beban bank. Maksudnya beban bank ini bagaimana? Semisal ada denda dari bank atas keterlambatan. Contohnya jika BUMDes, mohon maaf, semisal ada hutang, hutangnya telat bayarnya, pasti ada denda. Nah itu atau administratif lainnya yang dikenakan, beban administrasi yang dikenakan BUMDes atas transaksi dengan bank, itu masuknya dalam beban bank. Ada beban bunga. Beban bunga ini mungkin bisa dari aktivitas simpan pinjam. Simpan pinjam, kita mendapatkan denda atas simpan pinjam, contohnya dari koperasi ataupun lainnya. Selanjutnya ada beban denda atas keterlambatan biasanya. Ada beban penjualan aset tetap. Nah, beban penjualan aset tetap ini maksudnya adalah jika kita menjual aset tetap, tapi dalam kondisi jualnya itu rugi. Nah, ruginya berapa? Nanti dihitung pada beban penjualan aset tetap. Tuh. Sama halnya kayak tadi ya, pendapatan penjualan aset tetap itu laba saat kita menjual aset tetap tadi. Kalau pendapatan penjualan aset tetap berarti keuntungan yang kita dapatkan berapa, itu harus ditulis pada disajikan pada pendapatan penjualan aset tetap. Kalau beban penjualan aset tetap itu jika kita mengalami kerugian, misalnya jual laptop harganya 3 juta, belinya itu 4 juta, pasti rugi di 1 juta. Nah, 1 juta ini disajikan pada beban penjualan aset tetap. Nah, semua total pendapatan lain-lain di total dan total beban lain-lain di total. Nah, di sini juga ada beban pajak. Beban pajak ini apabila BUMDes sudah terdaftar NPWP, nomor pokok wajib pajak. Biasanya seharusnya sudah terdaftar nih. Nah, jadi beban pajak ini BUMDes apabila
kan usaha baru, bukan usaha baru juga kan. Sudah melakukan kegiatan usaha. Nah, pajaknya ini nanti biasanya dikenakan ada dua pilihan. Bisa pakai yang final dan tidak final. Kalau pakai final, dia beban pajaknya ini sebesar 0,5%. 0,5% ini dari laba rugi operasi ditambah dengan pendapatan dikurangi dengan beban lain-lain. Contohnya, ada laba rugi operasinya 1 juta. Pendapatan lain-lainnya ada 500.000. Bebannya ada 300.000. Jadi 1 juta ditambah 500.000, 1.500.000 dikurangi bebannya 300, ada 1.200.000. Nah, di sini misalnya beban pajaknya 0,5%. Jadi 1.200.000 dikali dengan 0,5%. Nah, jadi beban pajaknya ada 6.000. Nah, 6.000 ini nanti akan mengurangi total pendapatan dan beban lain-lain. Bagi hasil penyataan model desa ini sebenarnya nanti kita akan sajikan pada laporan perubahan modal. Nah, sehingga muncullah laba rugi bersih setelah bagi hasil ke pemilik. Yaitu laba rugi atas aktivitas operasi, baik dari pendapatan berkaitan dengan operasi BUMDes, dan beban-beban usaha yang sudah dibebankan pada BUMDes, dan ada pendapatan lain-lain dan beban lain-lain, dikurangi dengan bagi hasil pernyataan modal desa, modal masyarakat. Nah, itu akan bersifat mengurangi, bagi hasil itu akan mengurangi dari laba rugi bersih, sehingga muncul laba rugi bersih setelah bagi hasil kepada pemilik. Nah, total dari laba rugi bersih setelah bagi hasil ke pemilik ini, atau laba rugi, keuntungan ataupun kerugian dari penyusunan laporan laba rugi BUMDes ini akan berpengaruh pada laporan perubahan modal. Jadi, perlaporan itu akan nyambung dari satu laporan ke laporan lainnya. Jadi, tahap awalnya itu harus menyusun laba rugi terlebih dahulu. Baik, selanjutnya ini ada transaksi. Kita akan mempraktekkan transaksi. Baik, di sini ada BUMDes. Pada tanggal 2, BUMDes mendapatkan pendapatan jasa melalui pengelolaan sampah berupa kain perca untuk bahan baku keset yang dijual kepada masyarakat sebesar 500.000 atas jasanya saja. Nah, di sini atas jasa, berarti ada pendapatan jasa. Ada pengelolaan sampah kata kuncinya, berarti dimasukkan pada ini sebesar 500.000. Selanjutnya, BUMDes mendapatkan pendapatan jasa melalui transaksi EDC yang dilakukan oleh toko menggunakan EDC dari BUMDes. Biaya atas pengenaan jasa EDC sebesar 750.000. Ada pendapatan jasa pelayanan sebesar 750.000. Ini pendapatannya saja, bukan pokoknya. Di sini ada BUMDes mendapatkan pendapatan jasa melalui pengelolaan parkir atas acara yang dilakukan oleh desa sebesar 300.000. Menambah pendapatan parkir sebesar 300.000. BUMDes mendapatkan pemesanan catering berupa snack, akan tetapi dikerjakan oleh pihak ketiga atau BUMDes minta tolong ke masyarakat. BUMDes ini tidak membuat sendiri, melainkan BUMDes minta tolong kepada orang lain. Nah, pemesan catering ini sebesar 1.500.000. Catering 1.500.000. Maksudnya gini, Bu Siti ini ingin pesan snack, ingin pesan roti kepada BUMDes. Nah, tapi BUMDes ini tidak memproduksi snack tersebut. BUMDes minta tolong kepada masyarakat lain, misalnya minta tolong ke toko A. Nah, kan padahal Bu Siti yang membeli kepada BUMDes, tapi BUMDes tidak memproduksi sendiri, BUMDes itu belinya ke toko A. Nah, itu termasuk pendapatan catering.
pendapatan jasa catering. Nah, selanjutnya ada nih, BUMDes menjual barang dagangan LPG sebanyak 100 unit kepada toko masyarakat dengan harga jualnya sebesar 17.000 secara tunai dan totalnya sebesar 1.700.000. Nah, sedangkan harga kula LPG tersebut ada 15.000. Total harga pokok barang dagang itu dari harga kula dikali dengan barang yang dijual tadi. Nah, berarti pendapatan penjualan barang dagangan ini dari 17.000 di harga jual dikali dengan total unit yang berhasil dijual ada 1.700.000. Selanjutnya ada pendapatan penjualan barang jadi. BUMDes menjual barang hasil produksi berupa maggot yang diolah sendiri sebanyak 50 kg dengan harga jualnya sebesar 10.000. Nah, biaya untuk memproduksi maggot ini sebesar 7.000. 7.000 ini sudah meliputi dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nah, jadi yang dimasukkan dalam pendapatan penjualan barang jadi yaitu harga jual dikali dengan unit yang terjual. Berarti ada 50 kilo dikali dengan 10.000 harga jualnya ada 500.000. Nah, pendapatan ini diperoleh bukan hanya penjualan tunai saja, tapi apabila ada penjualan secara kredit ataupun tunai, itu dimasukkan ke dalam komponen pendapatan saja. Jadi pendapatan ini tidak memandang apakah dia melakukan penjualan secara kredit ataupun dia melakukan penjualan secara tunai. Nah, selanjutnya ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini dari sini, dari pendapatan penjualan barang dagangan dan pendapatan penjualan barang jadi. Jadi kita fokus pada barang dagangan terlebih dahulu. Kalau harga pokok penjualan, berarti yang dilihat adalah harga kulanya. Harga kulanya tadi 15.000. Nah, sedangkan yang berhasil terjual ada 100 unit. Berarti jadi 100 unit dikali dengan harga kulanya 15.000 ada 1.500.000. 1.500.000 merupakan harga pokok penjualan barang dagang. Nah, selanjutnya ada harga pokok penjualan barang jadi. Nih, BUMDes menjual barang hasil produksinya berupa maggot yang diolah sendiri sebanyak 50 kilo. Nah, biaya untuk memproduksinya sebesar 7.000. Jadi yang dimasukkan adalah nilai produksinya, harga produksinya tadi 7.000 dikali dengan 50. Ada 350.000. 350.000 ini masuk dalam harga pokok penjualan barang jadi. Nah, di sini adalah rugi kotor sebesar 3.400.000 atas pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, selanjutnya ada beban-beban. Tanggal 6 Juni, BUMDes membayar gaji atas pegawai kantor BUMDes. Kalau pegawai kantor BUMDes, berarti mungkin dia pengelolanya BUMDes. Pihak internalnya BUMDes, besar 500.000. Nah, ini masuknya pada beban pegawai bagian administrasi dan umum, sebesar 500.000. Sini ada tenaga kerja untuk produksi maggot, berarti dia masuknya pada beban operasional karena berkaitan dengan langsung kegiatan usaha BUMDes. Di sini ada beban gajinya 200.000. Selanjutnya ada tenaga kerja untuk penjualan produk dagangan. Kalau tenaga kerja untuk penjualan pasti berkaitannya dengan beban pemasaran. Berarti beban bagian pemasaran sebesar 250. Ini sudah clear. Selanjutnya yaitu BUMDes membeli perlengkapan alat tulis kantor sebesar 200.000. Nah, pada bulan April awal, BUMDes ini beli ATK sebesar 200.000. Pada Juli, dilihat, oh ternyata kertasnya sudah habis, tinta pulpennya sudah habis, dan lain-lainnya sudah habis.
Mungkin kalau dihitung tinggal 50 ribuan lah. Berarti 200.000 dikurangi 50.000 ada 150. Nah, 150 ini yang sudah dipakai. Nah, 150.000 ini harus dibebankan. Dibebankannya pada mana? Pada di beban perlengkapannya administrasi dan umum karena dipakai oleh intern BUMDes sendiri. 150.000. Ini sudah clear. Di sini BUMDes melakukan perbaikan printer untuk kantor BUMDes dan ada perbaikan alat untuk budidaya maggot. Berarti di sini ada printer untuk kantor BUMDes. Masuknya pada beban administrasi dan umum karena untuk internal BUMDes ini sendiri sebesar 100.000. Ada perbaikan alat untuk budidaya maggot, berarti masuk operasional karena berhubungan kegiatan usaha sebesar 50.000. Ini sudah selesai. Selanjutnya ada BUMDes membayar tagihan air sebesar 100.000 untuk keperluan operasional. Maksudnya tagihan air ini gimana? BUMDes ini pakainya pada bulan Januari. Nah, tapi ditagih PDAM-nya pada bulan Februari atas tagihan yang sudah dipakai PDAM tersebut, air tersebut pada bulan Januari sebesar 100.000. Nah, itu masuknya pada beban utilitas. Sama halnya dengan beban listrik. Kalau listrik pada bulan Januari, BUMDes telah memakai listrik 50.000. Tapi dibayarnya pada bulan udah bulan Februari, udah bulan Januari air, harus diakui sebagai pembebanan. Jadi masuknya pada beban utilitas sebesar 100.000 dengan untuk keperluan operasional berarti masuknya sini beban operasional karena di sini tidak ada utilitas maka dimasukkan kepada beban operasional lain sebesar 100.000. Selanjutnya yaitu BUMDes membayar beban sewa tempat usaha untuk kegiatan sebesar 100.000. Kalau beban usaha berarti untuk kegiatan berarti ini berhubungan dengan administrasi dan umum. Maksudnya pada beban sewa dan asuransi sebesar 100.000. Ini bisa untuk kegiatan sosialisasi ataupun lainnya. Misalnya itu BUMDes membebankan biaya penyusutan yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, nanti pada penyusutan aset tetap ini, nanti saya akan membahasnya pada belakangan. Namun dengan catatan bahwasanya biaya beban penyusutan ini sudah dihitung sebelumnya. Nanti kami akan kasihkan sesi sharing sendiri untuk biaya perhitungan beban penyusutan ini. Diketahui ada kendaraannya 208.33, ada bangunan kantornya 250.000. Nah, ini untuk operasional BUMDes. Jadi ada tambah dengan 250.000. Nah, ini ada 458.33. Berarti ini masuknya pada beban penyisihan armut, beban dan penyusutan. 458. Nah, transaksi yang terakhir ada BUMDes mengeluarkan uang untuk cetak brosur pamflet sebesar 50.000. Berarti ada cetak brosur. Cetak brosur ada hubungannya dengan pemasaran. Berarti masuknya pada beban iklan dan promosi sebesar 50.000. Sudah. Sehingga ada total laba atau rugi operasi sebesar 1.441.667. Nah, di sini dengan catatan tidak ada pendapatan dan beban lain-lain.
Dengan catatan juga masih belum dihitungkan bagi hasil penjualan modal karena akan dihitung pada laporan perubahan modal. Demikian penjelasan dari perhitungan laporan laba rugi, cara penyusunannya. Sebelumnya, apabila Bapak dan Ibu ingin menyusun laporan laba rugi dan harus mencatat terlebih dahulu transaksinya apa, seperti inilah. Kalau semisal dirasa mungkin mudah, harus mencatat keterangannya, transaksinya apa dulu, kayak misalnya di buku ataupun di mana. Nanti Bapak Ibu bisa teliti lagi, bisa mengelompokkan ke dalam akun-akunnya. Oke, baik. Demikian yaitu laporan laba rugi dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.